Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam jumpa kembali dalam channel SMA Negeri 1 Prambon dalam rangka mempelajari materi PPKN dengan judul baru, yaitu Sistem Peradilan di Indonesia. Sistem peradilan di Indonesia ini merupakan sub pokok bahasan kedua. Ya, mari kita pelajari bersama-sama. Tapi sebelum kita mempelajari materi ini terlebih lanjut, marilah kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa, memohon kepada Tuhan agar pelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar dan menjadi ilmu yang barokah. Oke, silakan. Anak-anakku yang aku cintai, kita lama tidak bertatap muka, tapi kita selalu tetap semangat untuk mencari ilmu agar bermanfaat di kemudian hari. Oke, sistem peradilan di Indonesia. Apa sih sistem peradilan nasional itu? Perlu diketahui anak-anak bahwa suatu keseluruhan komponen peradilan nasional, pihak-pihak dalam proses peradilan, hierarki kelembagaan peradilan, maupun aspek-aspek yang bersifat prosedural yang saling berkait sehingga terwujud suatu keadilan hukum. Terus, lalu apa tujuannya? Yaitu untuk mewujudkan keadilan hukum. Bila mana komponen-komponen sistemnya berfungsi baik, maka akan mendapatkan atau menciptakan hukum yang baik pula. Nah, komponen-komponen itu apa saja? Komponen-komponen dalam sistem peradilan itu diantaranya adalah materi hukum material, hukum acara atau hukum formil. Hukum materi adalah berisi himpunan peraturan. Saya ulang, materi hukum material adalah berisi himpunan peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah ataupun larangan-larangan. Hukum acara adalah himpunan peraturan yang memuat tata cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material. Dengan kata lain, hukum yang memuat peraturan yang mengenai cara-cara mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan tata cara hakim memberi putusan. Itu adalah hukum acara. Yang kedua, proses peradilan atau komponen yang bersifat prosedural. Prosedur peradilan adalah proses pengajuan perkara mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai pada pemeriksaan di sidang pengadilan. Nah, prosedur pengadilan yang berlaku itu adalah di dalamnya itu nanti ada penyelidikan, ya toh, ada penyidikan, ada penuntutan,
dan juga ada mengadili. Nah, kita bahas satu persatu tentang penyelidikan. Ini adalah merupakan suatu rangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya penyidikan lebih lanjut. Sedangkan penyidikan adalah suatu rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti. Dengan bukti tersebut membuat terang tentang kejahatan atau pelanggaran yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Terus berikutnya tentang penuntutan. Tindakan jaksa penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana kepada pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa oleh hakim di sidang pengadilan. Terus berikutnya adalah prosedur mengadili. Mengadili di sini adalah merupakan tindakan hakim dalam rangka menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara di sidang pengadilan berdasarkan asas-asas bebas, jujur, dan tidak memihak. Untuk yang ketiga adalah adanya budaya hukum. Budaya hukum ini merupakan komponen yang juga sangat penting dan menentukan tegaknya keadilan, yaitu kesadaran hukum. Baik dari abdi negara yang bertugas, masyarakat, maupun seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu, keadilan hanya dapat diciptakan dikala seluruh komponen bangsa itu memiliki kesadaran hukum yang untuk menegakkan keadilan. Terus, unsur yang keempat adalah hierarki kelembagaan peradilan. Hierarki kelembagaan peradilan merupakan susunan lembaga peradilan yang secara hierarki memiliki fungsi dan kewenangan sesuai dengan lingkungan peradilan masing-masing. Selanjutnya, yang kedua adalah alat kelengkapan peradilan di Indonesia. Alat kelengkapan peradilan di Indonesia itu ada kepolisian, ya, ada kejaksaan, ada kehakiman, dan juga ada advokat. Nah, apa yang dimaksud dengan kepolisian? Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utamanya sebagai penjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian ada di seluruh negara yang berdaulat. Ya. Nah, di sini polisi mempunyai wewenang, atau bisa dikatakan polisi berwenang untuk satu, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Polisi juga mempunyai wewenang untuk melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. Di samping itu juga berwenang untuk membawa dan menghadapkan
seseorang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Terus kita lanjut anak-anak, yaitu kejaksaan. Kejaksaan ini adalah pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh jaksa. Nah, jaksa itu apa? Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Terus di samping itu ada penuntut umum. Penuntut umum itu adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Jaksa ini senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Terus berikutnya adalah kehakiman. Kehakiman, tugas dan wewenang lembaga kehakiman itu berada di tangan hakim. Nah, hakim itu adalah pejabat yang melaksanakan tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan cara menafsirkan hukum serta mencari dasar-dasar dan asas-asas yang menjadi landasan penentuan keputusan atas perkara yang ada. Maka dari itu, seorang hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Terus berikutnya, kita lanjut berikutnya adalah advokat. Alat kelengkapan yang keempat adalah advokat. Apa itu advokat? Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang. Nah, jasa hukum itu apa? Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum kliennya. Oke, kita lanjut. Yang ketiga tentang klasifikasi lembaga peradilan di Indonesia. Klasifikasi lembaga peradilan di Indonesia itu ada Mahkamah Agung, ada peradilan agama, ada peradilan umum yang meliputi nanti pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Ada juga peradilan militer, peradilan tata usaha negara atau TUN, pengadilan khusus, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial atau yang disebut dengan YK. Mari kita bahas satu persatu tentang alat-alat tadi, yaitu Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan pengadilan negeri tertinggi dari badan peradilan yang ada di Indonesia. Sedangkan Hakim Agung itu ditetapkan oleh Presiden dari nama calon yang diajukan oleh DPR yang sebelumnya telah diusulkan oleh Komisi Yudisial
DPR memilih 1 dari 3 nama calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagai ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung. Ini dipilih dari dan oleh Hakim Agung, kemudian ditetapkan oleh Presiden. Adapun ketua muda Mahkamah Agung itu ditetapkan oleh Presiden di antara Hakim Agung yang diajukan oleh ketua Mahkamah Agung. Itu Mahkamah Agung. Undang-undang yang mengatur mengenai pengadilan agama yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yaitu tentang peradilan agama, yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah, di mana keseluruhan bidang tersebut dilakukan berdasarkan hukum Islam. Kita lanjut anak-anak, yaitu tentang peradilan tata usaha negara. Nah, ini peradilan tata. Lingkungan peradilan tata usaha negara itu meliputi sengketa antar warga negara dan pejabat tata usaha negara. Nah, undang-undang yang mengatur mengenai pengadilan tata usaha negara atau yang disebut dengan PTUN, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang peradilan tata usaha negara. Pengadilan ini berwenang menyelesaikan sengketa antar warga negara dan pejabat tata usaha negara. Sedangkan objek yang disengketakan dalam peradilan tata usaha negara yaitu keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara. Dan dalam peradilan tata usaha negara ini terdapat 2 macam upaya hukum. Ya, di antaranya adalah upaya administrasi yang terdiri dari banding administrasi dan keberatan serta gugatan. Kita lanjut pada peradilan militer. Peradilan militer ini memiliki peran dalam penyelenggaraan proses peradilan yang ada dalam lapangan hukum pidana. Ya, hal ini khusus untuk pihak-pihak militer seperti anggota TNI, seseorang yang menuntut perundang-undangan memiliki kedudukan sama dengan TNI, anggota jabatan atau golongan yang dapat disamakan dengan TNI menurut undang-undang yang ada. Berikutnya adalah seseorang yang tidak masuk dalam kategori anggota TNI dan orang yang memiliki kedudukan sama dengan TNI maupun tidak disamakan dengan TNI menurut undang-undang yang ada, namun menurut keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia haruslah diadili oleh pengadilan militer. Itu pengadilan militer. Ya. Terus kita lanjut tentang pengadilan khusus. Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili,
dan memutuskan perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Itu pengadilan khusus. Kita lanjut pada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu adalah salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan peradilan. Aturan mengenai Mahkamah Konstitusi itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45, khususnya pada pasal 24C dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Terus berikutnya yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial ini adalah suatu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peranan Komisi Yudisial adalah mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan. Perlu diketahui anak-anak bahwa Komisi Yudisial itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada pasal 24B dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, yaitu tentang Komisi Yudisial. Nah, di samping itu tujuan dari pembentukan Komisi Yudisial itu adalah dalam rangka mewujudkan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya yang mandiri dan bebas, baik dari pengaruh penguasa maupun pihak lain. Di samping itu, Komisi Yudisial berkedudukan di ibu kota negara. Ya, adapun keanggotaan Komisi Yudisial itu terdiri dari pimpinan dan anggota. Pimpinan Komisi Yudisial terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua yang sekaligus merangkap sebagai anggota, di mana anggotanya terdiri dari 7 orang. Ya, Komisi Yudisial merupakan pejabat negara yang terdiri dari mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, ataupun anggota masyarakat. Nah, perlu diketahui bahwa Komisi Yudisial ini juga mempunyai wewenang. Wewenangnya diantaranya adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR, dan yang kedua menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim di seluruh lingkungan peradilan. Demikianlah tentang sistem peradilan yang ada di Indonesia. Semoga dengan kita mempelajari sistem peradilan di Indonesia ini, kita betul-betul mengerti dan paham alat-alat kelengkapan negara itu apa saja, ya, sehingga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
hari-hari dan merupakan mendapatkan ilmu yang baik dan bermanfaat bagi kita dan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Saya kira hanya itu saja yang perlu saya sampaikan, dan perlu digarisbawahi bahwa untuk memperluas pengetahuan kita tentang sistem peradilan di Indonesia, Anda perlu membaca materi-materi yang relevan, ya, agar supaya kita tidak terbatas pada apa yang diberi atau yang dikatakan oleh Bu Puji aja. Oke, siap? Iya. Saya akhiri sekian aja. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati anak-anakku, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.